Shalom terkasih dari dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama saya Roni, saya ingin membahas di dalam Yosua 17 ayat yang pertama sampai 18. Sedikit satu ayat yang saya ambil dari ayat ini yang setelah saya baca di dalam Yosua yang ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Sesungguhnya berkat Tuhan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup umatnya. Tetapi bila umatnya ingin mendapatkan berkat Tuhan yang lebih daripada cukup, maka diperlukan usaha yang ekstra daripada biasanya. Hal ini yang dilakukan Yosua sampai kepada suku Manasye. Dari suku Yusuf sampai mereka mendapatkan tanah pusaka yang menjadi milik mereka. Manasye menghadap Yosua karena jumlah mereka sangat banyak. Mereka meminta bagian yang lebih banyak sesuai dengan jumlah mereka. Yosua menyuruh Manasye membuka hutan di pegunungan, dan tanah itu akan menjadi milik mereka bila mereka ingin mendapat bagian yang lebih banyak. Sekalipun ada orang-orang Kanaan yang kuat dan memiliki kereta besi yang mendiami tanah tersebut, tetapi penyertaan Tuhan akan dinyatakan atas mereka. Orang-orang Kanaan akan dihalau. Untuk mendapatkan berkat Tuhan yang lebih, kita ataupun saudara harus berusaha lebih lagi dan mesti harus ada bayar harga. Demikian halnya dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Banyaknya berkat Tuhan yang kita terima sesungguhnya tergantung pada kita. Bila kita ingin mendapatkan berkat Tuhan yang lebih banyak, maka dibutuhkan usaha yang lebih besar lagi. Ada harga yang harus dibayar untuk itu semua. Usaha yang lebih besar atau harga yang harus dibayar itu terutama adalah kerinduan kita akan pribadi Tuhan dan kebenarannya. Hal itu terimplikasi melalui kehidupan yang senantiasa ingin intim atau bersekutu dengan Tuhan melalui doa, membaca atau mendengar firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Ini terdapat di dalam Matius 63:3. Apakah sudah Anda lakukan seperti hal tersebut? Banyak mungkin manusia, begitu juga dengan saya, mengharapkan lebih dari apa kemampuan saya. Saya hanya mengandalkan pikiran dan tenaga saya, tanpa memperdulikan kepedulian Tuhan di dalam hidup kita. Begitu juga dengan sebaliknya, diri saya tak pernah mempedulikan tentang segala kebenaran firman Tuhan. Biarlah mulai hari ini, saya dan saudara lebih dekat dan lebih intim lagi di dalam Tuhan, di dalam mendengarkan segala kebenaran firman-Nya. Apapun permasalahanmu, apapun segala yang kau inginkan, biarlah kau serahkan semuanya itu dan berdoa di dalam Tuhan selalu. Mungkin banyak saudara-saudara yang berpikir, di mana doa dan permintaannya yang belum terjawab. Biarlah apapun segala yang kau kehendaki di dalam Tuhan, nyatakanlah itu di dalam doa dengan ketulusan hatimu. Tuhan mengetahui bagaimana doa yang benar-benar terjadi atas dasar hatimu, bukan hanya melalui mulutmu saja. Dan biarlah Tuhan selalu menyertai dimanapun dan apapun masalah kita. Mungkin selama ini keintiman kita dalam Tuhan kurang begitu erat. Dan biarlah hati kita selalu terbentuk oleh segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu apapun segala kebenaran firman Tuhan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Nah, saya mengajak saudara-saudara saat ini untuk berdoa di dalam Tuhan.
Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan, apapun yang selama ini mungkin tidak kami ketahui tentang kedekatan kami dalam Tuhan kurang begitu intim. Biarlah Tuhan melalui doaku ini hari, segala apapun yang kukendaki itu terjadi atas segala kehendak-Mu ya Bapa. Biar lebih dan lebih giat lagi kami dekat di dalam Engkau untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi hak milik kami oleh karena kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, melalui segala sedikit kebenaran firman-Mu yang kami baca hari ini ya Tuhan, dan kami dengarkan. Biarlah itu selalu ada dalam ingatan kami. Dan biarlah hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Itulah segala apa yang saya bahas hari ini. Dan sekarang saya ingin membacakan apa isi dari Alkitab tersebut. Demikianlah firman Tuhan. Bagian undian yang ditentukan oleh suku Manasye, sebab dialah anak sulung Yusuf. Ialah demikian. Kepada Makir, anak sulung Manasye, bapa Gilead, telah diberikan Gilead dan Basan, karena ia seorang tentara. Jadi bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasye yang lain, menurut kaum-kaum mereka, yakni Bani Ezer, Bani Helek, Bani Asrel, Bani Sekem, Bani Hefer, dan Bani Samida. Itulah keturunan laki-laki dari Manasye bin Yusuf, menurut kaum-kaum mereka. Tetapi Zelafehad bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu: Mahla, Noa, Hogla, Milka, dan Tirza. Mereka datang menghadap Imam Eleazar dan menghadap Yosua bin Nun, serta para pemimpin, dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka sesuai dengan titah Tuhan. Demikianlah kepada suku Manasye jatuh 10 bidang tanah selain dari tanah Gilead dan Basan yang di seberang sungai Yordan. Sebab anak-anak perempuan Manasye telah menerima milik pusaka di tengah-tengah anak-anaknya lelaki. Sedang tanah Gilead ditentukan bagi anak-anak lelaki Manasye yang lainnya. Jadi batas daerah Manasye ialah bagian Aser dan Metat yang di sebelah timur Sikem. Kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk En-Tapua. Tanah Tapua adalah kepunyaan suku Manasye, tetapi kota Tapua dekat batas daerah Manasye adalah kepunyaan Bani Efraim. Kemudian batas itu turun ke sungai Kana, ke sebelah selatan sungai itu. Kota-kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim, sekalipun di tengah-tengah kota itu suku-suku Manasye. Selanjutnya, batas daerah Manasye itu lewat dari sebelah utara sungai itu dan berakhir ke laut. Ke selatan daerah itu kepunyaan suku Efraim, dan ke utara kepunyaan suku Manasye, batasnya ialah laut. Di sebelah utara batas daerah itu menyinggung daerah Aser. Di sebelah timur menyinggung daerah Isakar. Tetapi di daerah Isakar dan Aser ada juga kepunyaan suku Manasye, yakni Bet-Sean dengan segala anak kotanya, Yibleam dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Endor dengan segala anak kotanya, penduduk Tanak dengan segala anak kotanya, dan penduduk Medigo dengan segala anak kotanya, yakni ketiga daerah bukit itu. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanaan berhasil dan tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi. Tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian,
Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku." Jawab Yosua kepada mereka, "Kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergi